Hai semua, kembali ke Black Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film tentang seorang mahasiswa yang kembali ke rumah masa lalunya setelah kematian ayahnya. Tidak sekedar itu, makhluk imajinasinya sedari kecil kembali lagi setelah dia ke rumahnya. Makhluk apa itu sebenarnya dan mengapa mengganggu dirinya? Langsung kita cari tahu saja di alur cerita The Return 2021 selengkapnya. Malam itu di saat Roger kecil bersama ibunya Esme, ayahnya Oswald dan adiknya Amelia sedang berkumpul dan bersantai di halaman rumahnya. Ketika adik, ibu, dan ayahnya Roger masuk ke dalam rumahnya, sesosok makhluk berwarna hitam keluar dari pintu ruang bawah tanah tersebut dan bergerak mendekati Roger. Peristiwa tersebut hanyalah masa lalu yang terjadi di masa kecilnya, tetapi masih membekas di pikirannya, bahkan sampai ia telah beranjak dewasa. Setelah keluarganya tiada, rumah itu kini menjadi milik Roger. Dia pun berencana ke sana untuk melaksanakan upacara pemakaman ayahnya yang baru saja meninggal. Roger memiliki pacar bernama Beth. Roger mengajak pacarnya tersebut dan juga ditemani oleh sahabatnya bernama Jordan untuk menginap beberapa hari di rumah masa kecilnya bersama keluarganya di suatu daerah bernama Birchard dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh Jordan. Mereka pun sampai di malam hari. Rumah tersebut terlihat baik-baik saja dari luar, walaupun tidak ditempati oleh siapapun. Mereka pun masuk ke dalam rumah itu. Roger melihat foto dirinya bersama adiknya. Ia terlihat sangat merindukan adiknya tersebut. Lalu waktu sudah mulai larut malam. Mereka memutuskan untuk tidur, di mana Roger dan pacarnya tidur di kamar milik Roger. Sedangkan Jordan yang ditawarkan kamar adik Roger malah memilih tidur di sofa. Jordan terlihat gelisah tidak bisa tidur. Akhirnya ia mencoba memberanikan diri untuk tidur di kamar Amelia, adiknya Roger. Kamar tersebut memang terlihat seram, dan terlihat ada beberapa boneka anak kecil yang sedikit membuat Jordan takut. Dan tiba-tiba, terlihat ada tangan berwarna hitam keluar dari lubang ventilasi. Karena kurang nyaman, Jordan keluar dari kamar itu. Keesokan harinya, Roger pergi mengunjungi seorang pengacara untuk mengungkapkan penyebab kematian ayahnya. Roger berusaha ingin tahu penyebab kematian ayahnya berdasarkan info yang didapatnya oleh pengacara tersebut. Pengacara itu mengatakan, banyak warisan yang ditinggalkan keluarganya untuk Roger, termasuk rumah keluarganya. Tetapi Roger tidak terlalu peduli soal itu. Roger menyampaikan keraguannya atas pernyataan dari rumah sakit yang mengatakan kalau ayahnya mati akibat kena serangan jantung. Padahal ayahnya belum berusia 50 tahun. Lalu pengacara itu mengatakan ia tidak tahu soal itu. Di siang harinya, ketika Beth berjalan melewati kamar Amelia, boneka di kamar Amelia bergerak, sehingga membuat Beth penasaran dan menghampirinya. Ketika Beth ingin menyentuh boneka itu, tiba-tiba pintu kamar Amelia tertutup dengan sendirinya. Ketika Roger pulang ke rumah, ia langsung menemui pacarnya dan menyampaikan sedikit informasi yang ia dapat seusai ia menjumpai pengacara. Roger mengatakan, ia ingin merenovasi sedikit rumahnya. Setelah kematian ayahnya, Roger jadi lebih sering teringat peristiwa yang ia alami di masa kecilnya. Ia kembali teringat ketika ia sedang duduk berdua dengan ayahnya. Kemudian di malam harinya, Jordan melihat-lihat album foto keluarganya Roger dan terdapat foto Roger ketika kecil. Jordan terlihat tertawa melihat foto Roger kecil, dan dia memanggil Beth untuk menunjukkan foto tersebut. Lalu tanpa sengaja, mereka melihat foto sepenggal kepala yang terdapat di belakang Roger ketika foto bersama ibu dan adiknya di dalam ruangan lab ibunya. Tiba-tiba, Roger kembali teringat dengan kejadian itu di masa lalunya. Jordan jadi penasaran dengan kondisi lab ibunya Roger yang sekarang, dan mereka pun langsung pergi untuk mengecek ruang lab tersebut. Ketika sampai di ruang lab tersebut, terlihat banyak sekali kardus yang mungkin berisi barang-barang bekas. Dan terdapat sebuah papan tulis yang terdapat banyak sekali tulisan rumus-rumus yang dibuat oleh ibunya Roger. Roger menemukan sebuah buku laporan dirinya yang pernah berkonsultasi ke psikiater. Tetapi ia tidak ingat kapan dan alasan mengapa dia pernah berkonsultasi ke psikiater. Keesokan harinya ketika Roger sedang mandi, ia mendengar ada suara bisikan yang tidak jelas. Ketika ia melihat ke arah kaca, terlihat sesuatu. Ia langsung keluar dari kamar mandi dan mencari sosok makhluk yang barusan ia lihat. Roger langsung memberitahu kejadian yang barusan ia alami tadi kepada sahabatnya itu. Tetapi Jordan terlihat tidak terlalu percaya dengan kata-kata Roger. Setelah mandi, Roger melanjutkan membaca laporan tentang dirinya yang dibuat oleh seorang psikiater bernama Dr. Henrietta Cox. Roger sedikit ragu dengan laporan itu, karena ada beberapa halaman yang hilang, sehingga ia merasa kurang mendapat informasi yang jelas. Roger pun berniat untuk mendatangi Dr. Cox. Lalu di malam hari, saat Roger sedang tidur bersama pacarnya, dia mendengar seperti suara benda yang terjatuh dari luar kamarnya.
dan membuat dirinya terbangun dari tidurnya. Lalu Beth mengabaikan suara tersebut dan berusaha membuat Roger tidak khawatir. Roger pun akhirnya berusaha tenang dan percaya dengan perkataan pacarnya. Dan saat itu, makhluk hitam kembali hadir dari lubang ventilasi. Roger merasakan makhluk tersebut masuk ke dalam selimutnya. Ia pun kaget dan terbangun dari tidurnya. Beth berusaha menenangkan pacarnya dan meyakinkan mungkin itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, di saat perjalanan pulang dari pemakaman ayahnya Roger, ia mendengar seseorang memanggil nama Dr. Cox. Roger langsung bergerak cepat menghampiri Dr. Cox. Namun ketika Roger berhasil menghampiri Dr. Cox, dia tanya, "Apakah kau Dr. Cox?" Dan Dr. Cox menjawab tidak. Dr. Cox seperti berusaha menghindar dari Roger. Lalu Roger mengunjungi Dr. Cox dan ia bertemu orang yang sama seperti yang ia lihat di lokasi pemakaman. Kali ini wanita itu tidak bisa lagi menghindar. Roger langsung menanyakan tentang laporan yang ia temukan di rumahnya dan ia ingin mengembalikan ingatannya. Mengapa dirinya pernah bertemu dengan Dr. Cox sebelumnya? Dr. Cox terlihat sangat tertutup. Ia mengungkapkan kepada Roger kalau dia tidak bisa melakukan analisis penuh setelah sebulan ibu Roger mengeluarkannya dari perawatan. Roger semakin penasaran dan bertanya lagi kenapa orang tuanya membawanya kemari. Dan akhirnya Dr. Cox memberitahu kalau sebenarnya Roger pernah memiliki teman khayalan. Dr. Cox kembali mengungkapkan kalau Roger sampai takut kemanapun di dalam rumahnya jika ia merasa teman khayalannya tersebut berada di sana. Pertemuan mereka pun diakhiri karena Dr. Cox kedatangan pasiennya. Waktu menjelang malam, ketika Beth sedang belajar sambil mendengarkan lagu, ia mendengar seperti ada suara yang aneh dari ruangan lab. Dia pun berjalan menghampiri suara tersebut. Sesampainya di ruangan lab, ia tertimpa salah satu kardus dan mengenai bahunya. Tiba-tiba Roger datang dan menolongnya. Ternyata Roger sedang mencari sisa laporan Dr. Cox di ruangan itu. Roger menawarkan pacarnya untuk membantu dirinya mencari laporan itu. Tetapi Beth menolak karena ia ingin belajar, dan dia terlihat kesal. Beth naik ke atas dan melanjutkan belajarnya. Akhirnya sahabatnya Jordan membantu mencari laporan itu. Di sini terlihat Jordan ingin menenangkan hati Roger. Tetapi Roger malah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan sahabatnya itu. Jordan pun pergi juga meninggalkan Roger. Jordan melanjutkan mengerjakan tugasnya, dan tiba-tiba Roger datang memberikan sebuah mainan kincir yang ia dapatkan dari ruangan lab untuk menyenangkan hati sahabatnya itu. Kebetulan tanpa sengaja, Beth melihat pacarnya itu sedang duduk berduaan dengan Jordan. Dengan perasaan yang cemburu dan kecewa, Beth membereskan pakaiannya ke dalam koper dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Roger selama 2 atau 3 hari. Setelah pacarnya pergi, Roger mencari berkas laporan bersama Jordan. Jordan berpikir Dr. Cox tidak jujur soal berkasnya itu. Menurutnya, Dr. Cox masih menyimpan sisa laporan di kantornya. Mereka pun pergi menuju ke kantor Dr. Cox dan membobol kantornya. Di samping itu, Beth tiba-tiba kembali diantar oleh temannya. Ia mungkin telah berubah pikiran dan sudah merasa bersalah telah meninggalkan pacarnya. Setelah mencari dengan waktu yang cukup lama, akhirnya membuahkan hasil. Jordan berhasil menemukan berkas yang dicari Roger selama ini. Mereka pun membawa berkas tersebut dan langsung pergi pulang ke rumah. Di samping itu, Beth masuk ke dalam rumah. Ia tidak tahu kalau Roger dan Jordan sedang pergi keluar. Beth berusaha mencari dan memanggil Roger, tetapi ia tidak menemukannya. Tiba-tiba, sebuah sosok berwarna hitam berambut panjang dan memiliki sepasang mata yang terang muncul di depan hadapannya. Beth berlari dan berusaha keluar dari rumah. Tiba-tiba makhluk tersebut muncul dan menarik kaki Beth. Dan ia ditarik masuk ke dalam salah satu ruangan oleh makhluk tersebut. Tidak lama dari kejadian itu, Roger dan Jordan telah tiba di rumah. Mereka tidak menyadari kejadian yang baru saja terjadi kepada Beth. Roger lanjut membaca laporan yang barusan ia temukan. Ia menemukan sebuah fakta baru. Dr. Cox telah menghipnotisnya untuk menekan pikirannya. Dan ia pernah mengadakan pertemuan dengan adiknya seminggu sebelum dia meninggal. Keesokan harinya, Roger kembali ke kantor Dr. Cox. Tetapi kali ini, ia menanyakan sebuah fakta yang baru ia ketahui, yaitu tentang adiknya. Tetapi Dr. Cox masih tetap keras kepala. Ia malah menyuruh Roger untuk melupakan masa lalunya itu dan melanjutkan kehidupan barunya. Dr. Cox bilang, aku sudah melakukannya. Roger nggak paham dengan kata sudah dari Dr. Cox. Tanpa sengaja, Dr. Cox menyebut nama Ozzy, yang merupakan panggilan ibunya Roger kepada ayahnya Oswald, dan hanya dipakai oleh ibunya Roger saja. Lantas Roger pun semakin bingung dan terlihat marah. Mengapa Dr. Cox juga menggunakan panggilan tersebut? Roger pun langsung menyimpulkan kalau ternyata ayahnya pernah memiliki hubungan spesial dengan Dr. Cox. Roger pun mengancam Dr. Cox akan memberitahu hubungan gelapnya kepada suaminya apabila ia tidak juga memberitahu fakta sebenarnya tentang adiknya. Akhirnya, Dr. Cox menceritakan semuanya. Roger meminta untuk mengembalikan ingatannya, karena ia berpikir tempat khayalannya itu menjadi penyebab kematian adiknya. Akhirnya, Dr. Cox mengabulkan permintaannya.
of the grandfather. Di saat Roger masuk ke dalam dimensi masa lalunya, ia kembali teringat beberapa kejadian yang sudah pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba Jordan menelponnya dan menyuruh Roger pulang. Sesampainya di rumah, Jordan menunjukkan kepada Roger video ayahnya yang ia temukan di folder yang terkunci di laptop ayahnya Roger. Video tersebut memperlihatkan kejadian seram yang sering dialaminya sambil menunjukkan beberapa sisi di dalam rumahnya. Dan teman khayalannya Roger juga menunjukkan wujudnya di dalam video tersebut. Video tersebut semakin memperkuat pernyataan yang dikatakan Dr. Cox. Akhirnya, Roger dan sahabatnya itu memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu dan mencari tahu keberadaan makhluk yang sudah membunuh ayahnya. Di malam harinya, Roger kembali mengalami mimpi suatu kejadian yang terjadi di masa lalunya. Ia melihat sesosok teman khayalannya, dan hal itu membuat Roger terbangun dari mimpinya. Ia merasa mimpinya itu seperti nyata, dan ia seperti pernah ke tempat itu sebelumnya. Roger dan Jordan langsung mendatangi rebana itu. Sesampainya di dalam rebana, ia melihat papan tulis yang sama persis dengan yang ia lihat pada mimpinya. Lalu Jordan memberikan pil tidur pada Roger dengan tujuan agar Roger tertidur dan masuk ke dalam mimpinya. Ketika Roger tertidur, ia berhasil masuk lagi ke dalam mimpinya. Dia sedang membaca buku tentang membuka gerbang ke Netherworld. Dan tiba-tiba, makhluk khayalannya itu muncul dari ujung selimut kakinya. Roger pun kaget dan langsung terbangun dari mimpinya. Ia keluar dari kamarnya dan mencari buku yang ia baca di dalam mimpinya. Ia berhasil mendapatkan buku itu dan langsung membawanya ke rebana. Sesampainya di rebana, ia menulis persamaan yang ia lihat dari papan tulis hasil dari pekerjaan ibunya. Setelah menulis cukup lama, Roger tampak seperti kelelahan dan ia kembali masuk ke dalam mimpinya. Terlihat ayahnya sedang memegang alat mesin waktu. Lalu ia terbangun dari mimpinya dan Jordan datang menghampirinya. Jordan menceritakan, terdapat satu video yang belum ia tunjukkan pada Roger. Saat itu Roger sadar kalau mereka menemukan sosok itu di tangga atas. Dan benar saja, makhluk hitam muncul di hadapan mereka dan tiba-tiba menghilang. Kemudian makhluk tersebut menarik kaki Jordan dan menyeret Jordan turun ke bawah. Roger pun terlihat panik dan mengejar Jordan untuk menolongnya. Roger langsung memukul makhluk hitam itu dan berhasil pergi melepaskan Jordan. Lalu mereka langsung naik lagi ke atas. Sesampainya di atas, ternyata Roger ingin mengambil HP milik ayahnya. Roger berpikir terdapat video lain di HP itu. Keesokan harinya, Roger ingat mimpinya kalau ibunya telah menciptakan mesin perjalanan waktu. Sedangkan Jordan menyadari kalau sosok yang tertangkap di HP ayahnya sebelum meninggal memanglah hantu. Roger jadi teringat sesuatu. Ketika adiknya meninggal, ibunya hancur karena ayahnya selingkuh. Dan itu membuat Roger jadi kosong. Dia pun meneliti persamaan dari rumus ibunya. Dia ingat, hantu itu pertama muncul ketika dia 8 tahun. Ibunya meninggal ketika dia 14 tahun. Dan sekarang setelah dia 20 tahun, hantu itu hadir kembali. Jadi Roger berpikir, itu hantu ibunya yang melakukan perjalanan waktu mundur 6 tahun untuk menghentikan kematian adiknya. Namun dia gagal, dan terjadi kesalahan sehingga dia terjebak maju 6 tahun atau sekarang. Dan saat ini dia mengira Roger adalah ayahnya atau suami ibunya. Dia berpikir Roger yang dia anggap suaminya sedang selingkuh, dan hal itu menyebabkan dirinya mengganggu Jordan sebelumnya. Di malam harinya, mereka lanjut melihat video rekaman ayahnya Roger. Mereka berencana ingin membuat sebuah mesin perjalanan waktu untuk mengembalikan ibunya ke dimensi yang normal. Roger terlihat sibuk menulis persamaan untuk membuat mesin perjalanan waktu hingga ia terlihat lelah. Tiba-tiba, Roger kembali masuk ke dalam mimpinya. Terlihat ibunya Roger sedang sibuk. Dia seperti membuat mesin perjalanan waktu di dalam rebana. Saat itu Roger meminta ibunya mengantarkan dirinya ke mall. Namun ibunya yang sedang sibuk tak sengaja memukulnya. Roger yang kesal, setelah ibunya pergi dia mengganti persamaan rumus ibunya. Saat itu Roger langsung sadar dan terbangun dari mimpinya. Lalu ia pergi masuk ke dalam rebana, mencari mesin perjalanan waktu yang pernah dibuat oleh ibunya. Dan ia pun berhasil menemukan sesuatu yang ia cari. Tiba-tiba makhluk itu atau ibunya Roger muncul dari atas dan membuat Roger kaget. Ketika ia melihat ke arah kiri, terlihat Beth pacarnya sudah tidak bernyawa karena dibunuh ibunya yang cemburu yang berpikir suaminya selingkuh. Roger pun langsung berlari dan membangunkan Jordan. Mereka bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Sesampainya di dalam kereta, Roger terlihat sedih karena pacarnya meninggal. Jordan berusaha menyemangati Roger, dan Roger tiba-tiba menciumnya. Dia berpikir Jordan selalu ada untuknya. Jordan pun tersenyum. Saat kereta berhenti, Roger beralasan ingin membeli kopi. Ternyata, Roger menipu sahabatnya itu. Ia kembali lagi ke rumah keluarganya, tetapi kali ini tanpa ditemani Jordan. Roger masuk ke dalam rumahnya itu. Lalu ia mengambil mesin perjalanan waktu milik ibunya dan memperbaikinya. Tiba-tiba Jordan memvideo call-nya.
Jordan nampaknya kesal karena Roger telah menipunya. Setelah berusaha dan memakan waktu yang cukup lama, akhirnya Roger berhasil memperbaikinya. Roger langsung mencari makhluk hitam atau ibunya sambil membawa mesin yang baru saja ia buat. Namun Jordan terlihat khawatir pada keselamatan Roger. Ia mengatakan, "Kau tidak akan mati kan?" Ia mengatakannya sambil menangis. Lalu Roger kembali melanjutkan tujuannya. Ketika ia membuka pintu, tiba-tiba makhluk hitam yang ia cari muncul dari belakangnya dan mendorongnya. Roger pun terjatuh, dan makhluk itu muncul lagi. Kali ini ia mencekik leher Roger menggunakan tali dan menariknya masuk ke dalam lubang ventilasi. Roger pun terlihat kesakitan dan tidak bisa bernapas. Beruntung Roger memiliki pisau. Ia langsung memotong tali itu dari lehernya. Dan ia pun berhasil lolos dari maut. Dengan penuh rasa kesal, ia kembali mencari makhluk hitam itu. Dan makhluk hitam itu muncul lagi dan berusaha menyerangnya. Kemudian Roger kembali mencari makhluk hitam itu di halaman rumahnya. Roger kembali teringat di mana waktu pertama kali ia melihat makhluk hitam itu ketika ia masih kecil. Ia mengarahkan mesin perjalanan waktu ke arah pintu itu. Ia langsung menembak makhluk hitam itu, dan tiba-tiba Roger masuk ke dalam perjalanan waktu ketika ia masih kecil. Roger langsung masuk ke dalam rubana. Tiba-tiba, muncul seorang Roger ketika remaja. Ia pun langsung bersembunyi. Roger remaja terlihat sedang mengubah persamaan yang dibuat oleh ibunya di papan tulis. Roger pun akhirnya tahu, ternyata kegagalan yang dibuat ibunya terjadi karena ulah dari perbuatan dirinya ketika remaja. Roger pun langsung memperbaiki persamaan yang pernah dibuat oleh dirinya. Seketika ia menghilang. Dan akhirnya, ia kembali ke kehidupan normal. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah guys, itu tadi alur cerita The Return selengkapnya. Apa yang telah terjadi di masa lalu tidak akan bisa untuk diperbaiki. Jangan pernah berharap suatu saat mesin perjalanan waktu ada di dunia ini ya guys. Karena itu akan merusak segalanya. Biarkanlah apapun yang pernah terjadi menjadi guru dari pengalamanmu. Karena tanpa pengalaman, kita tak akan bisa menuju masa depan yang lebih baik. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.